Nggak mungkin untuk 50, nggak mungkin. Ora iki jutaan iki. Saya makan nggak mungkin untuk 50, nggak mungkin. Wis toh, Pak. Belum dan belum. Enggak apa-apa, Pak. Belum pasti. Siap. Sudah. Kebetulan kami dari karantina pertanian yang memidangi masalah pengamanan lalu lintas, termasuk salah satunya lalu lintas satwa, baik yang dilindungi maupun yang liar. Nah, di hadapan kita ada dua jenis tadi yang ditangkap sama, terima kasih nih Pak Laksa atas upaya-upaya pencegahan ya, pemasukan ilegal beberapa satwa liar. Yang cucok hijau ini itu termasuk satwa dilindungi, dan yang kapas tembak itu termasuk satwa liar. Jadi dua-duanya memang ada aturannya. Untuk satwa itu ada dua jenis, ada yang dilindungi dan ada yang satwa liar. Dan dua-duanya kalau lalu lintas antar pulau itu harus melalui dokumen yang legal. Yang hal ini, dalam hal ini dokumen pemuatan dari BKSDA, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya. Dan yang kedua adalah dokumen tentang kesehatan, yaitu dari karantina pertanian. Nah, ini yang dari kedua yang ada di belakang kita itu tidak dilengkapi itu, dan dari pengakuannya tadi sudah 2 kali masuk dari Kumai. Dua-duanya dari Kumai ya, yang dulu juga dari Kumai di Kalimantan Tengah, yang dengan pelabuhan tujuan di Pelabuhan Tanjung Mas ini. Ya, itu mungkin. Sanksi, Pak. Sanksinya Pak, itu Pak mungkin ancaman hukuman misalnya ini Pak. Ancaman hukumannya kalau itu nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya, tapi kalau itu memang bentuknya pidana, ya pelanggaran maupun pidana, nanti ada sanksinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 dan Undang-Undang Nomor 8 tentang Nomor 5 maksud saya, tentang keanekaragaman hayati yang dari teman-teman dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu ada. Dan untuk dari Undang-Undang 21 di Undang-Undang kami itu kalau dimasukkan lalu lintas barang, hewan, tumbuhan yang tanpa disertai dengan dokumen karantina itu kena pidana 5 tahun ya. Tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 8.30 Kal Pulau Bengkoang, Lanal Semarang dengan Komandan Letda Laut Pelaut Edi Mario beserta tim pemeriksa berdasarkan adanya informasi intelijen bahwa ada kapal yang patut dicurigai. Kemudian dicurigai membawa muatan ilegal, sehingga dari tim kita langsung menuju ke sana memeriksa. Ternyata di sana ditemukan ada beberapa jenis burung, ada 2 jenis burung, yaitu cucak hijau sama kapas, jenis kapas. Itu ada 50 ekor. Itu adalah jenis hewan yang dilindungi, dan di sana tidak dilengkapi dengan surat-surat yang ada. Jadi itu barang yang ilegal. Akhirnya kita tangkap, kita proses, dan kita bawa ke sini. Kemudian saya di sini kerjasama dengan balai karantina untuk memastikan bahwa barang itu betul-betul ilegal. Barang itu betul ilegal, sehingga memang perlu diproses lebih lanjut. Akhirnya kita selesai tangkap, kita proses lanjut. Biar dia dari Kumai, kemudian dia bawa ke Semarang sini untuk dia diperjualbelikan di daerah lainnya dia sendiri, seperti di daerah rencana dia dari Madura. Jadi dia akan dibawa ke Madura. Takbut itu ngangkut apa Pak? Dia ngangkut Batu bara. Oh, CPU. Ngangkut CPU, dia ngangkut CPU. CPO ya? Ya, Total tadi berapa, Pak? Ya? Sekitar berapa? 50 juta. 50 burung. Jadi ditaruh di kardus-kardus gitu? Ditaruh di kardus, ini kita taruh di sini biar mereka bisa bernapas. Enggak, maksudnya waktu di kapal ditaruh di kardus. Dia ditaruh di tempat-tempat sembunyi. Tersembunyi dia dalam dus ini, dia sembunyikan Taruh di tempat tidur, kelihatan taruh di dia. lemari. Makanya kita buka, dia bisa bernapas, bisa apa. Sebagian. Nilainya berapa, Pak?
Nilainya Kalau nilai dengan itu kan namanya burung itu tergantung hobi ya. Ada yang mungkin ada yang 800 satunya, ada yang 1 juta. Kita tidak tahu dia ceritanya hanya 400 500. total Tapi kalau kita hitung rata-rata dia untung 500 aja per ekor. Kalau 50 4 kali 5 sudah bisa 20 juta. Jadi itu dua pelaku itu adalah anak kru dari Kapal sendiri. kapal apa namanya Pak? Tadi kapal Takbul Maruta. Oke. Takbul Maruta. Bawa CPO ya. Ya, bawa CPO. Oke. Ya. Proses hukum. Proses hukum lanjut saya serahkan ke Balai Karantina karena kita di Angkatan Laut kita hanya proses dalam laut. Selesai kita proses kita serahkan ke Ya memang kita di TNI AL ya. ada Sesuai undang-undang. Burung ini dari mana mau kemana dan dijual berapa dan itu. kolaknya berapa gitu. Ya, burung itu dari Kalimantan Tengah, tepatnya dari daerah Kumai. Kita harganya variatif per jenis setiap jenisnya. Kamu beli sana? Beli Pak, kita beli. Ya, kita jualnya itu keuntungan kisaran 50.000 sampai 75.000 per ekor. tergantung yang ini ya, hobi ya, penghobi. Iya. Kok total tadi berapa Mas? Berapa juta Mas? Kolaknya Kula, totalan kula. Kurang lebih 9 jutaan. 9 juta. Tahu nggak itu barang burung Dilindungi. Untuk itu kita masih kurang mengetahui bahwa barang ini. Kita ya namanya ingin dapat tambahan kita asal beli aja kayak. itu beli di mana Mas? Di pedagang atau di warga? Peternak atau gimana? Di pedagang. Sudah sering Mas. Pak baru 2 kali ini aja. Pertama berapa Bapak Mas? 18 ekor. 18 ekor. Ini 50 ya. Yang sekarang yang kedua 50 ekor. Habis berapa belinya? Ya itu tadi sekitar kurang lebih 9 juta. Ini rencana dijual kemana semua? Kita random sih Pak, cari lubang sendiri. Kalau pas ini kan kebetulan mau pulang ke Jawa Timur, jadi kita cari lubang di sana. Madura apa Jawa Timur? Madura. Pak. Madura. Iya. Berapa? Iya, Jawa Timur. Rata-rata untungnya. Untungnya sekitar 50.000 sampai 75.000 per ekor. Oke. Mas, bagianmu apa Mas yang kapal Mas? Saya Ebi Pak. Hah? Ebi, Apa itu? jurumudi. Jurumudi. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.